Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Triambada, NIM 1601100147 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afif, NIM belakang 090. Perkenalkan, saya Feriska Antong Oktavianis dengan NIM belakang 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaida Putri Mauli dengan NIM 18011001006. Saya Abdul Aziz Rojaban dengan NIM 18011000118. Perkenalkan, nama saya Icak Dwi Anggraini, NIM belakang 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Sedangkan untuk konseling adalah suatu proses bantuan kepada individu dalam rangka untuk mendampingi individu menemukan jalan ke arah yang lebih baik. Jadi, pengertian bimbingan dan konseling adalah serangkaian kegiatan yang berupa bantuan dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan tatap muka, baik secara individu maupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan secara sistematis. Adanya bimbingan konseling di sekolahan diharapkan membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya. Tujuan dari bimbingan konseling membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan bahkan yang terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan penyakit mental, mengarahkan peserta didik dalam berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang dilakukan terhadap ataupun yang ada di sekolahan tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemandirian belajar. Yang pertama, pengertian mandiri. Mandiri adalah suatu keadaan yang mampu mengarahkan diri dengan segala daya kemampuan yang dimiliki dan tidak bergantung pada orang lain. Orang yang memiliki kemandirian mampu memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa harus mengharapkan bantuan orang lain. Selanjutnya, karakter kemandirian. Karakter kemandirian yang dimiliki seseorang berbeda-beda tingkatannya, mulai dari tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor keluarga atau gen, pola asuh orang tua, sistem kehidupan di masyarakat, serta sistem pendidikan di sekolah yang kurang mengajari siswanya untuk mandiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah suatu kegiatan di mana individu belajar secara aktif dalam proses belajar, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, serta mengevaluasi diri secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Atau siswa memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan kegiatan belajar tanpa diperintah dan tidak bergantung pada orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri kemandirian. Ada 4 ciri-ciri kemandirian. Yang pertama yaitu percaya diri. Percaya diri di sini yaitu meyakini kemampuan dan penilaian terhadap diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Yang kedua, mampu bekerja sendiri. Merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan atas kesungguhan dan kemampuan yang dimiliki.
Yang ketiga, menghargai waktu. Merupakan kemampuan mengatur jadwal dalam berkegiatan agar lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi pilihannya. Nah, dari keempat ciri-ciri kemandirian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa siswa yang memiliki ciri-ciri kemandirian dalam belajar merupakan siswa yang memiliki motivasi dalam mengambil risiko di lingkungan yang dapat mendukung hasil belajarnya. Selain itu, siswa juga yang memiliki kemandirian dalam belajar dapat merencanakan kegiatan belajarnya serta mampu berkolaborasi sehingga dapat bekerja sendiri. Nah, di sini hal yang terpenting dari siswa yang memiliki kemandirian belajar yaitu siswa dapat memiliki rasa tanggung jawab dan dapat menemukan variasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam belajarnya melalui kemampuan yang dimiliki seperti memiliki pengaturan waktu dalam belajar dan kemampuan mengatur diri sendiri dalam belajarnya. Sekian materi dari saya. Yang keempat adalah aspek kemandirian siswa dalam belajar. Aspek yang meliputi kemandirian dalam belajar adalah peserta didik itu sendiri ketika siswa mampu mengatur sendiri pembelajaran yang baik bagi dirinya. Siswa memiliki kesiapan dalam belajar, dapat merencanakan waktu belajar, pemantauan, pengendalian diri, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian siswa itu ada 3. Yang pertama, pola asuh orang tua. Yang kedua, sistem kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, sistem pendidikan sekolah. Faktor dari orang tua yaitu cara orang tua dalam mengasuh atau mendidik anak itu akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian siswa. Orang tua yang sering melarang anak dan berkata jangan yang tanpa disertai penjelasan yang rasional akan sangat menghambat perkembangan pada kemandirian anak. Demikian juga orang tua yang cenderung membanding-bandingkan anak akan sangat berpengaruh. Sebaiknya orang tua itu menciptakan suasana yang aman dan damai dalam suatu interaksi di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian, sistem kehidupan masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang menghargai potensi dalam bentuk berbagai kegiatan akan merangsang dan mendorong perkembangan dari kemandirian anak. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang cenderung menekankan indoktrinasi atau argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian siswa. Sebaliknya, proses pendidikan di sekolah yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap anak dan penciptaan kompetensi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian siswa. Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian anak itu dapat diciptakan oleh anak sendiri maupun dari faktor lain seperti keluarga atau orang tua atau dari masyarakat maupun di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana upaya meningkatkan kemandirian belajar siswa. Upaya pembentukan kemandirian belajar siswa tidak terlepas dari peran seorang guru. Oleh karena itu, guru harus dituntut memiliki kapasitas dalam mengupayakan pembentukan kemandirian belajar peserta didik.
Adapun hal yang harus dimiliki guru dalam mengupayakan kemandirian belajar peserta didiknya. Guru harus memiliki kemampuan pendekatan pedagogi serta kompetensi dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat menarik minat siswa. Misalnya, kemampuan seorang guru dalam membuat hubungan antara pengetahuan, konsep, dan gagasan. Nah, hal ini merupakan salah satu keterampilan seorang guru dalam pembentukan karakter kemandirian belajar peserta didik. Setelah itu, guru juga harus memiliki kompetensi mengatur, menganalisa, mengklasifikasikan. Guru harus dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang dapat meningkatkan independensi kepribadian siswa. Nah, dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dapat menggunakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah upaya pemberian bantuan kepada individu melalui kelompok agar menunjang terbentuknya perilaku efektif. Bimbingan kelompok memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan pembentukan, tahapan peralihan, tahapan kegiatan, dan tahapan akhir. Tahapan pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk satu kelas menjadi beberapa kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Nah, pada tahapan ini memungkinkan anggota untuk berperan secara aktif dalam bimbingan kelompok. Tahap ini juga bertujuan untuk menumbuhkan suasana saling mengenal, saling percaya diri, saling menerima, dan saling membantu antar anggota kelompok. Nah, yang kedua adalah tahapan peralihan. Tahapan untuk mengalihkan kegiatan dari tahapan pembentukan ke tahapan kegiatan yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompoknya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan inti dari keempat tahapan yang telah disampaikan tadi oleh saya. Pada tahapan ini, setiap anggota dapat mengembangkan diri, baik mengembangkan kemampuan berkomunikasi maupun bersosialisasi. Seluruh anggota membahas semua topik secara mendalam dan tuntas. Tujuan yang hendak dicapai dalam tahapan ini yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu tahapan yang terakhir yaitu tahapan akhir. Tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Pada tahapan ini, hasil pembahasan dan sekaligus melaksanakan evaluasi. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.